Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. La haula wa la quwwata illa billah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahuddin walau karihal musyrikun. Bapak Ibu yang saya hormati, adik-adik semuanya, terlebih kepada Al-Mukarram Bapak Ustadz Muadzin, Al-Mukarram Bapak Burdianto, Al-Mukarram Bapak Bagio, Al-Mukarram Bapak Wasian, dan Al-Mukarram Bapak Endro. Ini mumpung yang rawuh bapaknya sedikit, saya sebut semuanya, dan semuanya pakai Al-Mukarram. Ibu-ibunya nggak usah pakai Al-Mukarramah karena banyak. Bapak dan Ibu yang saya hormati, Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya langsung aja ke materi karena saya khawatir nanti waktunya tidak cukup. Saya akan membacakan mempelajari satu langsung alamiah atau kauniyah. Kauniyah itu gejala-gejala alam. Contoh, adanya hari kena panas menguap, gitu kan? Ya. Menguap naik. Karena uap itu angin membawa uap air. Terus berjalan, Allah menciptakan gunung. Berjalan ke cagol gunung. Nah, yang lain ada Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalih. Ini ayat. Kami menciptakan manusia itu berasal dari nutfah. Nutfah yang terpancar. Ini saya tidak usah mendetailkan loh artinya ini. Panjenengan yang sudah Al-Mukarram ini sudah harus paham. Ibu-ibu harus juga sudah paham. Adik-adik belum paham nggak apa-apa. Air yang terpancar itu kemudian jadilah apa yang dinamakan janin. Gitu. Kemudian setelah ditiupkan roh, maka dibisikkan ujian-ujian yang akan datang. Nabtalih, tujuannya diciptakan manusia diuji. Jadi semua adegan hidup kita ini ujian aja. Makanya hidup tidak lama. Hidup tidak lama. Saya masih ingat banget ketika Pak Bagio muda dulu. Wah, gagah pol. Iya, Pak Bagio ini kalau nggak salah usianya sekakak saya. Betul nggih Pak Bagio nggih? Kelahiran 56 nggih. Ah, betul. Saya 58. Makanya kan masih gagah saya. Wong saya lebih muda. Ya. Gitu. Kalau Pak Muadzin seadik saya jauh. Nggih. Dengan adik saya yang ragil aja kalah tua. Berarti masih jauh gitu. Tetapi tidak boleh seseorang merendahkan orang muda. Karena orang muda dan orang tua itu kehormatannya terdapat di dalam takwanya. Masya Allah. Iya, makanya saya pernah mengatakan, kalau di sini yakin Pak Muadzin dan Bu Muadzin,
Perjuangannya bertahun-tahun, samben dino mumet ngurusi gundul-gundul ngeyel ini. Iya. Sementara bapak dan ibu nggak pernah mumet kan? Ya, saya mumet, saya besar pahalanya. Hanya modalnya adalah ikhlas itu tandanya satu, nggak ngeluh. Dua, nggak nesunan. Kalau nesunan berarti kurang ikhlas. Ini makanya ibu-ibu nggak diberi ujian panti asuhan karena masih nesunan. Nah, ibu-ibu dan bapak yang saya hormati, begitu terus Allah mengajarkan kepada kita, inna khalaqnal insana min nutfatin amsyad nabtalih. Tujuannya untuk apa? Untuk diuji. Wa ja'alnahu sami'an basira. Maka karena kita akan diuji, kita beda dengan hewan. Kita beda dengan kucing. Kita beda dengan kambing. Kalau kambing itu hidupnya nggak punya cita-cita, jal takoni nek nggak percaya. Mbak, dia cita-citane apa mbak? Gitu. Letakon pada cempe. Ya kan yang punya cita-cita kan cempe gitu. Kok cempe? Masih anak-anak. Saya dulu kalau ketika masih muda, saya kalau ditanya cita-citanya apa? Saya cita-citanya pengen jadi Hamka. Tahu mbak Hamka? Iya, ya. Hamka itu ulama terbesar sepanjang masa di Indonesia. Itu terhebat Hamka. Ya kan lumayan. Cita-cita gitu. Iya. Makanya kalau dia bercita-cita yang palongo dhuwur. Cita-cita apa? Jadi rektor. Itu orang kita mengko dadine dosen kan lumayan. Iya, cita-cita pengen jadi apa ya, kalau mbak siapa cita-citanya mbak? Ya, saya heran Pak Muadzin, anak-anak ini saya tanya siapa yang bercita-cita jadi guru, ini anak putri ini ngacung hanya 2 loh. Iya, padahal kalau urusan akhirat, orang yang pertama-tama paling tinggi derajatnya adalah orang yang beriman dan orang yang memberi ilmu. Kan gitu kan? Ya. Gimana ayatnya mbak? Gimana ayatnya? Masih ingat? Gimana ayatnya? Yang putra atau yang putri yang bisa? Ya sudah, nanti diling-iling. Gampang banget ayatnya itu. Kalau saya menyebutkan depannya langsung lur gitu. Belakangnya darajat gitu. Gimana? Alladzina utul ilma darajat. Terus sebelumnya? Terus orang ketemu. Bukan itu ayatnya. Tapi ada keberanian hebat. Keberanian itu dinilai itu. Loh ya, di hal gini yang ngacung sudah dapat nilai. Yang menjawab salah dapat nilai 2. Yang jawab benar dapat nilai 3. Gitu kan? Itu kan aturan Allah begitu kan? Kebaikan diniatkan saja sudah dapat pahala. Dilaksanakan dapat pahala 2. Berlipat ganda sampai 700. Itu kebaikan. Kejelekan diniatkan tidak berdosa. Dilakukan dapat 1 dosa. Seharusnya manusia semuanya masuk surga kalau caranya semacam ini. Tetapi ternyata besok yang masuk surga dan neraka banyak mana? Yang masuk surga dengan yang masuk neraka banyak mana? Banyak di neraka. Semoga kita termasuk yang sedikit itu. Udah ketemu belum?
Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Diangkat tinggi-tinggi. Ini hanya satu tok orang yang diangkat tinggi-tinggi derajatnya. Satu, orang yang beriman dan yang memberi ilmu kepada orang lain. Derajat lebih tinggi dari orang yang lain. Makanya kalau saya menghimbau, atau mungkin karena guru gajinya kecil ya Pak ya? Enggak, ya gitu. Ya makanya panjenengan yang mbak-mbak, mas-mas yang sudah bisa memilih presiden, dipilih sing bener. Men gajine ono perubahan gitu loh. Iya. Nah baik. Kembali lagi ke kita. Ilmu yang Allah ajarkan itu macam-macam sekali. Ada, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus diberi ilmu. Rasulullah menyebarkan ilmunya. Ada. Namanya hadis, kan? Ada lagi Rasulullah SAW bangun tidur malamnya bermimpi, dan itu mimpi namanya mimpi as-sidqu, mimpi yang benar. Ada. Dan ada lagi malaikat Jibril datang berupa manusia, ngajari masyarakat, ngajari para sahabat. Ini hadisnya. Ini yang menceritakan adalah Umar bin Khattab. Bainama nahnu inda Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ketika kami sedang duduk-duduk di hadapan Rasulullah, para sahabat sedang duduk-duduk di hadapan Rasulullah. Rasulullah lenggah. Semuanya juga lenggah para sahabat. Zata yaumin, pada suatu hari, ittala alaina, tiba-tiba muncul di antara kami. Dari pintu tiba-tiba muncul seorang laki-laki. Rajulun syadidu bayadithiyab. Seorang laki-laki yang mengenakan pakaian putih-putih sekali, putih memplak. Atas bawah pakai gamis putih. Syawadus sya'ri, rambutnya hitam legam. La yara alaihi atharus syafar, tidak ada tanda-tanda orang ini habis perjalanan jauh. Wala ya'rifuhu minna ahadun, dan kami semua tidak ada satupun yang mengenal. Ada seorang laki-laki tiba-tiba muncul di pintu, dan diam saja, orang ini tidak berbicara sama sekali. Pakaiannya putih memplak, rambutnya hitam legam. Tidak ada tanda-tanda habis perjalanan. Padahal kami semuanya tidak ada yang mengenal. Kalau kami tidak mengenal berarti orang jauh, kan? Kalau hanya sekedar wong kenteng semua kenal, ada yang kenal mesti. Ada orang kauman selatan, kauman kemudian Longkrang, kita mesti ada yang kenal. Ini enggak ada satupun yang kenal, berarti orang jauh. Dan anehnya tidak ada tanda-tanda habis perjalanan. Badannya segar, wajahnya tidak ada tanda lelah dan lain sebagainya. Hatta jalasan nabi ilan nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbataihi. Kemudian tiba-tiba duduk di depan Rasul. Rasul sedang menghadap ke selatan, beliau itu duduknya kan silah semua. Ini duduk simpuh. Simpuh. Nah, dengkulnya dekat ditempelkan ke dengkul Rasulullah, kemudian wa wada'a kafaihi ala fahidai, dan meletakkan telapak tangan orang ini
Telapak tangan orang ini diletakkan di atas paha Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Faqala, kemudian orang ini berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad. Ini agak jarang ada orang manggil Muhammad kecuali orang kafir. Kalau orang itu beriman, mesti manggilnya Rasulullah. Sampai istri Nabi semuanya manggilnya Rasul. Anaknya Nabi manggilnya Rasulullah. Tidak ada yang manggil bapak, itu tidak ada. Apalagi papi, enggak ada. Bapak, papi, mak, gitu. Nggih. Pi, apa? Simbok ming di pi. Enggak cocok itu. Nggih. Ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Ajari aku apa itu Islam. Semua orang memperhatikan. Rasulullah kemudian menjawab. Waqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, an al-Islam an tashhada alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Islam itu agar kamu mengucapkan, berjanji, bersumpah bahwa tiada sesembahan selain Allah, tiada motivasi selain Allah. Semua motivasi, semua arah dan tujuan adalah Allah. Semua penyerahan kepada Allah. Minta di alam kepada Allah. Jangan sampai minta di alam kepada manusia. Wa anna Muhammadan Rasulullah. Dan Nabi Muhammad bersumpah bahwa Nabi Muhammad adalah satu-satunya Nabi yang diakui tuntunannya di dalam pelaksanaan harian. Kemudian wa tuqimus shalah, dan kamu mendirikan salat. Wa tu'tiyaz zakah, dan kamu mengeluarkan zakat. Wa tasuma Ramadan, dan kamu menunaikan siam Ramadan. Wa tahujjal bait, dan kamu berhaji di rumah Allah in istata'ta ilaihi sabila, kalau kamu sudah mempunyai kemampuan. Maka yang kemudian sekarang para ulama kemudian mengumpulkan bahwa sabda ini dinamakan rukun Islam. Ini diambil dari hadis ini. Kemudian orang tadi mengatakan sodakta. Iya, kamu betul. Gimana ini? Orang bertanya, ajari aku tentang Islam. Rasulullah ngajari Islam itu antasyhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujja in istata'ta ilaihi sabila. Setelah itu selesai, orang tadi mengatakan, sodakta, iya kamu betul. Kalau begitu pertanyaannya pertanyaan enggak tahu atau sudah tahu? Sudah tahu. Gitu. Pertanyaan nguji. Nah, kemudian setelah itu qala fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Kami terheran-heran, para sahabat terheran-heran. Gimana sih ini orang bertanya setelah dijawab membetulkan. Ya, seperti saya tanya pada adik-adik, tadi siang membawakan acara siapa? Kamu kelas berapa? Kelas 7. Kelas 7 itu berarti kelas? Iya, saya belum berani dulu. Saya kelas 1 SMP saya belum berani sama sekali tampil membawakan acara. Kon kultum aja dapatnya ming loro kok. Assalamualaikum karo wassalam. Iya, pucet ndrecet saya dulu. Gemeter karu-karuan. Oh, enggak bisa keluar. Latihan pidato, habis itu saya moh gitu. Moh kon latihan pidato. Mendingan etok-etok loron dong pas tugas. Iya, tapi saya mempunyai ustadz yang hebat. Saya dimotivasi dan lain sebagainya, kemudian akhirnya saya kirim surat ke orang tua. Di antaranya adalah saya minta dibelikan baterai.
baterai, senter. Apa? Senter, baterai. Gitu. Dulu saya masih ingat gambarnya singo, isinya batu 2 yang besar-besar itu. Wah itu. Untuk apa itu? Ternyata saya punya ide. Saya pengen latihan pidato sih. Gitu. Latihan pidato sendiri. Saya waktu jam belajar jam 7 sampai jam 9 itu wajib belajar. Kalau tidak belajar dihukum. Pada waktu itu. Nah, setelah jam nanti ada dengar bel jam 9 tepat ada bel. Teng teng. Wah, anak-anak kemudian pada keluar, ono sing jajan, ono sing santai, ono sing langsung tidur, ada yang dan lain sebagainya. Saya siap-siap pakai jaket, kemudian saya pergi ke sungai. Di sungainya namanya Sungai Pabelan. Sungainya lebar, tapi airnya tidak banyak. Tengah-tengahnya itu banyak sekali batu-batu besar. Nah, saya waktu itu melompat di tengah-tengah itu, di tengah-tengah sungai, gemericiknya air, saya mulai pidato. Saudara-saudara sekalian, sak kemenge pokoknya. Tak anggap batu-batu itu adalah para hadirin. Dia ngomong nek direkam orang genah-genah itu. Itu berlangsung kurang lebih hampir 2 tahun. Nah, setelah saya pede bisa, mulailah saya tampil itu. Jadi saya setengah pidato itu keberaniannya atau tidak. Gitu. Kita lanjut dulu, ini nanti nggak selesai. Nggak akan cerita. Kemudian orang tadi bertanya, fa akhbirni 'anil iman. Sekarang ajari aku tentang iman. Orang ini kemudian menjawab, qala antu'minu billahi wa malaikatihi. Nah, ini yang menjadi rukun iman. Antu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi, terus wal yaumil akhir wa tu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi. Ada 6. Ini namanya rukun iman. Kita harus beriman dengan 6 ini. Kalau tidak atau kurang, maka munculnya perbuatan-perbuatan khianat, dosa, bohong, dan lain sebagainya karena kekuatan imannya. Iman kepada Allah misalnya. Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu menyaksikan. Orang yang beriman itu kalau ngaji semangatnya beda dengan yang tidak beriman. Karena merasa sedang diperhatikan oleh Allah. Yang tadinya ngantuk jadi nggak ngantuk. Tetapi kalau imannya menipis, nah malah gomonnya kok orang ngantuk ya. Gitu. Dong nyong biasanya ngantuk gitu. Ya. Ini antuk minu billah. Kemudian yang kedua, wa malaikatihi. Kita beriman kepada malaikat Allah. Gimana cara beriman pada malaikat Allah? Kita yakin bahwa sebentar lagi, ini ibu-ibu dan bapak-bapak, akan datang satu malaikat yang menjemput kita karena kontrak kita sudah selesai. Namanya malaikat Israel. Anak-anak putra udah pernah ketemu? Pernah ketemu Israel belum? Jangan ketemu saya. Aja ketemu saya. Gitu. Nah, dengan keyakinan kita bahwa ada malaikat Israel yang akan menjemput kita, maka kita semakin hati-hati di dalam melakukan aktivitas hidup. Ujian-ujian selalu datang menerpa kita. Gitu. Kemudian malaikat Raqib dan Atid. Yang katanya di pundak kanan dan di pundak kiri, yang tidak di pundak. Nek mijet di pundak sing alon. Melas malaikat katanya. Iya. Jangan semacam itu. Tidak, yang dimaksudkan adalah di bagian kanan dan kiri. Kanan itu kebaikan,
kiri adalah kejelekan. Makanya adik panti hati-hati, jangan pernah makan dengan dua sifat, makan minum dengan dua sifat. Pertama, sambil berdiri. Yang kedua, pakai tangan kiri. Rasulullah SAW pernah bersabda, siapa yang lupa makan minum sambil berdiri, diminta untuk dimuntahkan. Nah, yang repot nek kelingan wis tandukan. Kelingan wis tandukan wis antop kon muntahke ulah rekasane pol itu. Ya. Wa kutubihi wa malaikatihi wa kutubihi. Kita beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang pertama kitab Taurat atau Zabur? Zabur atau Taurat? Ayo ini ada yang salah. Taurat atau Zabur? Zabur. Lah ya Zabur dulu lah. Nggih. Kemudian baru Taurat, kemudian baru Injil, kemudian baru Al-Qur'an. Ini dihafalkan loh, nanti tes keluar loh. Gitu. Zabur diturunkan kepada Nabi Daud, Taurat pada Nabi Musa, Injil pada Nabi Isa. Dah yang terakhir nggak usah ditanyakan. Wa kutubihi wa rusulihi. Rasul Allah Subhanahu wa taala ada di dalam buku ada 25 rasul, enggak usah saya detailkan. Ada ulul azmi dan lain sebagainya, tidak usah saya detailkan. Dan kemudian kita harus mengimani, meyakini bahwa Allah pernah mengutus rasul-rasul ini. Gitu. Kemudian yang ke berikutnya wa rusulihi wa rusulihi wal yaumil akhir, ini yang kelima. Dan kita yakin dengan hari akhir, hari kiamat. Dan nanti ada pertanyaan, tolong sebutkan kapan hari kiamat. Itu nanti di hadis ini ada. Dan Rasulullah SAW menjelaskan dengan sangat baik. Dan kemudian setelah hari akhir, hari akhir ini pentingnya luar biasa. Kenapa orang bisa setiap malam sholat tahajud? Karena beriman pada hari akhir. Kenapa banyak orang suka ngaji? Karena beriman pada hari akhir. Kenapa ada orang banyak bersedekah? Karena beriman pada hari akhir. Kenapa ada anak berbakti pada orang tua? Karena beriman pada hari akhir. Dan seterusnya kebaikan, semua kebaikan penyebabnya adalah iman kepada hari akhir. Makanya dalam hadis kan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Gitu. Siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, maka dia harus satu, fal yukrim dhaifahu fal yukrim jarahu fal yukrim fal yakul khairan au liyasmut. Gitu. Ini taruhannya adalah iman kepada Allah dan hari akhir. Nah, kemudian wal qadar khairuhu wa syarruhu, takdir yang baik maupun yang jelek. Jadi semua kejadian itu adalah ciptaan Allah. Kita sakit diberi oleh Allah, kita sehat diberi oleh Allah. Makanya kemudian kita harus menjadi orang yang berpikiran lurus. Ketika kita sedang sakit, bergembiralah, karena sebentar lagi akan sehat. Ketika kita sedang sehat, waspadalah, karena sebentar lagi kita akan sakit.
Ketika sekarang kita sedang punya uang yang banyak, waspadalah, karena sebentar lagi Allah akan mengurangi jatah uang kita. Demikian pula ketika kita sedang susah sekali mencari rezeki, bergembiralah, maka sebentar lagi Allah akan melimpahkan rezeki kepada kita. Gitu. Ya, baik, kita lanjut dulu. Ini kita akan dikejar waktu. Udah kan nakatara. Oh iya. Qala sadaqta. Qala fa'akhbirni 'anil ihsan. Sekarang tolong ajari aku tentang ihsan itu apa? Ihsan ini orang yang beriman, kuat, yang bertakwa kuat, maka nanti menjadi orang yang ihsan. Jadi ihsan itu tingkatan tertinggi menjadi orang yang beriman. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, anta'budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Kita beribadah kepada Allah, kita hidup ini ibadah. Semua yang kita lakukan adalah ibadah. Salat kita ibadah, sedekah kita ibadah, masaknya ibu-ibu ibadah, ke pengajian ibadah, berkata-kata yang baik ibadah, tersenyum ibadah. Nah, ketika kita sedang beribadah, ka'annaka tarah, seakan-akan kamu itu kamu sedang melihat Allah, menyaksikan perbuatan kita. Fa ilam takun tarah, kalau kamu tidak bisa melihat Allah, fa innahu yarak, maka Allah lah yang melihat kita sedang beribadah. Maka panjenengan bapak-bapak dan ibu-ibu yang masih ini kadang-kadang tidak mengingat Allah, berbuat melakukan hal yang mungkin tidak tulus, tidak ikhlas, tidak zikir, ingat kepada Allah, itu namanya orang belum ihsan, belum muhsin, gitu. Nah, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, orang muhsin itu terdiri dari 4 hal, kan? Masih ingat pelajaran itu? Yang pertama, tandanya dari takwa ini. Orang yang bisa melaksanakan 4 ini namanya orang muhsinin. Yang pertama, bisa berbuat baik kapanpun, bisa berinfak menolong orang kapanpun, dimanapun, dalam keadaan uangnya sedikit tetap sedekah, apalagi banyak. Dalam keadaan susah ada orang minta tolong dan dia mampu menolong. Yang kedua, wal kadhiminal ghaidha, orang yang pandai mengendalikan amarah. Dia pernah marah tapi tidak berdosa. Yang berbahaya kan marah kemudian mengeluarkan kata-kata, statement yang menjadikan orang lain tersinggung atau dia berbuat dosa. Yang ketiga, orangnya lemah lembut dan pemaaf, suka memaafkan orang lain dan suka meminta maaf. Yang keempat, apabila dia lupa berbuat kekeliruan, kesalahan, dia langsung ingat kepada Allah dan kemudian mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah mengatakan, innallaha yuhibbul muhsinin, Allah sangat mencintai orang-orang yang muhsin. Ini panjenengan semuanya harus berjuang. Nah, orang yang muhsin ini yang disebut sebagai orang ketika meninggal dunia husnul khotimah, ini orang muhsin. Tingkatannya sudah tertinggi. Tidak ada orang yang bisa menyusahkan dirinya. Tidak ada orang yang bisa membuat hatinya sakit hati atau dendam, sudah tidak ada. Orangnya tawadhu,
merendahkan diri. Masya Allah, saya masih jauh sekali. Panjenengan masih jauh atau masih dekat? Masih jauh atau masih dekat? Ya, gitu. Itu namanya orang muhsin. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, ini tadi penanya tadi bertanya, fa akhbirni anis sa'ah. Sekarang ajari aku, kabari aku tentang kejadian kiamat itu kapan. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, yaitu mal mas'ul anha bi'a'lama minas sa'il. Apa yang ditanyakan oleh penanya itu, maka yang ditanya, yang bertanya lebih pandai, lebih tahu daripada yang ditanya. Mudah enggak? Belum. Jam berapa sih? Oh, masih lama kok, masih setengah jam kok. Kok sudah ada yang bosan sih? Yeah. Mal mas'ul bi'a'lama minas sa'il. Tidaklah yang ditanya itu lebih tahu tentang tentang kiamat daripada yang menanyakan. Jadi yang menanyakan lebih tahu tentang kiamat daripada yang ditanya. Jadi yang bertanya itu lebih tahu tentang masalah kiamat itu kapan daripada yang ditanya. Yang ditanya siapa? Yang ditanya siapa? Yang ditanya Rasulullah. Rasulullah tidak lebih tahu tentang masalah kiamat dibandingkan yang bertanya. Kemudian orang yang pakai pakaian putih tadi bertanya, fa'akhbirni an amaratiha. Ajari aku tentang tanda-tanda akan datangnya kiamat. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala antalidal amatu rabbataha. Kalau sudah ada budak perempuan melahirkan tuannya. Apa ini maksudnya? Banyaknya, maraknya anak-anak kurang ajar kepada orang tuanya. Ya. Karena ada anak kalau minta uang pada orang tuanya karo gebret karo jempleng banting pintu jeder gitu. Ya. Nah, yang semacam ini tanda-tanda mau kiamat. Anak-anak tidak berbakti kepada kedua orang tua. Orang tua dianggap pembantu, dianggap budak. Ini adalah tanda-tanda akan terjadinya kiamat. Ini sudah ada belum sekarang? Sekarang itu ada anak memeja hijaukan orang tua. Ada. Anak membunuh orang tua. Ada. Kan? Kemudian anak ngerampok hartanya orang tua. Itu ada. Malam-malam ada seorang laki-laki tutupan ini hanya kelihatan matanya, kemudian ngerampok. Ternyata ketika ditangkap jebul anaknya dewek. Ternyata anak sendiri, astagfirullah. Bejat sekali moralnya sekarang. Makanya ini mbak-mbak, mas-mas, hati-hati. Sedosa-dosa orang itu yang durhaka kepada orang tuanya. Kalau berbicara pada orang tua yang santun, yang lemah lembut, ini, saya melihat mbak-mbak dan mas-mas ini kalau berbicara pada Pak Muadzin lemah lembut, ya kan? Apakah selemah lembut itu kalau berbicara pada bapak ibunya? Iya. Contoh misalnya,
Mbak, misalnya ya, Mbak, tolong ambilkan penghapus di asrama putri. Kalau saya yang nyuruh, yakin kamu mesti berangkat. Iya kan? Tetapi belum tentu kalau ibumu yang nyuruh kamu berangkat. Nah, moh cukup depek. Iya. Gitu. Saya pernah praktek kok itu. Di SMA. Saya ada di lantai 2. Kemudian anak yang depan sendiri, Mas, Mbak, tolong Mbak, ambilkan spidol di kantor. Ya. Saya di ujung selatan, kantor itu di ujung utara. Ya Pak, langsung berangkat turun. Kemudian setelah ini padahal saya spidolnya masih, hanya uji coba aja. Dah duduk. Nah sekarang saya ingin tanya, kalau tadi yang nyuruh ibumu kamu berangkat nggak? Dia cuma klecam, senyum gitu. Anda sekalian semuanya, kalau yang nyuruh bapak atau ibumu, misalnya kamu di kelas ini disuruh mengambil ini, apakah kamu pasti bisa mengambilnya? Enggak semua, saya yakin enggak akan semuanya. Pasti ada yang membantah. Gitu. Padahal yang namanya guru itu kan ketemu wis gede. Ditakuti, ditaati melebihi taatnya kepada orang tua. Ini salah. Seharusnya gimana? Paling tidak sama, gitu ya. Paling tidak sama. Ya, jangan kemudian dikongkon guru aja gelem, ya, jangan. Ya. Kemudian berikutnya, wa antaral khufatal urata alata ri'a asyai yatatawaluna fil bina. Akan muncul orang miskin telanjang kaki, tidak berpendidikan, tetapi berlomba-lomba membangun rumah setinggi-tingginya. Paham gak maksudnya? Yang kita sering mengatakan tikus berdasi. Tahu tikus berdasi? Mas tahu nggak tikus berdasi? Pejabat yang korupsi. Itu namanya seringkali disebut sebagai tikus berdasi. Nang ngarepe wong ngono kaya gagah-gagah kae, pakai pakaian dinas, dijemput pakai turun dari mobil mewahnya, kemudian melihat rakyatnya. Dihormati banget sama rakyatnya gitu. Ada yang kalau salaman cium tangan dan lain sebagainya, terhormat sekali, padahal dia adalah manusia paling hina karena dia yang telah mengkorupsi uang milik rakyat gitu. Rakyat pada miskin-miskin gitu, hartanya dicolong sama para pejabat yang korup. Itu ada nggak di Indonesia? Enggak, ya ada neng sedikit lah. Ya, gitu ya. Ya paling-paling 1 atau 2 atau 3 atau 4 atau 6 atau 7 atau 8, 9, 10, 11 dan sebagainya. Gitu. Iya. Makanya kita semuanya diancang-ancang oleh Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian itu adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah. Bukan orang yang mempunyai kekayaan banyak, bukan orang terhormat. Orang yang mempunyai jabatan tinggi, bukan orang terhormat. Yang paling terhormat adalah orang yang paling bertakwa. Kapan ini terjadi? Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang menemui 2 menteri dari 2 negara. Kemudian tiba-tiba ada tamunya ini seorang buta. Rasulullah salah, Rasulullah lengah. Rasulullah kemudian tidak menyambut tamu ini.
tetapi terus berbicara dengan tamunya yang super terhormat. Lah menteri kok. Gitu, menteri sebuah negara kan sangat terhormat. Sampai tidak memperhatikan seorang yang datang buta. Turun ayat Al-Qur'an surat Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Terus bareng-bareng. Wa ma terus iya cukup. Gitu. Muhammad, kamu berpaling kedatangan orang buta. Tahukah kamu bahwa 1000 menteri itu kalah dengan satu orang buta ini dalam kecintaanku kepada manusia. Maksudnya, aku lebih mencintai orang buta ini daripada 1000 menteri yang kamu hormati. Kenapa? Karena kebetulan yang datang ini menteri kafir gitu loh. Iya kan, itu menterinya menteri kafir. Dan yang datang orang buta ini orangnya sangat rajin beribadah, sangat bertakwa, zikirnya banyak dan lain sebagainya. Maka yang paling dicintai adalah orang yang paling bertakwa. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan ya. Qala thumman talaqa falabistu maliya qala thumma qala li ya Umar atadri manisail qultu Allah wa rasulahu a'lam. Qala fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinukum. Kemudian setelah orang ini pergi, selesai berbicara semacam itu, selesai Rasulullah SAW menjawab bahwa nanti akan datang seorang yang miskin, yang bertelanjang kaki, yang tidak terhormat sama sekali, tetapi membangun rumah bersusun-susun. Ya sekarang orang yang cinta banget dunia, ya, bersaing, bangun rumah api-apian, gitu. Kan ada sebuah kampung yang rumahnya itu bagus-bagus semuanya, tetapi orangnya miskin-miskin semuanya. Kenapa itu? Karena dia pekerja di luar negeri, ngumpulkan uang, setelah banyak bangun rumah. Kenapa? Karena tanggane wis bangun. Nyong isin omanya gini. Nah, rumah yang bagus-bagus itu di pinggir-pinggir rumah itu ada tumpuan kayu bakar. Apa itu tandanya? Tumpuan kayu bakar. Orang desa masih pakai pawon. Nggih, masih pakai pawon. Nek pas lagi masak, wolo sumpek pol. Gitu. Nggih. Kalau zaman sekarang sudah tidak ada yang pakai pawon, hanya tinggal 1-2 di desa-desa. Semuanya sudah pakai apa? Kompor minyak. Bukan kompor minyak, sudah nggak ada sama sekali. Sekarang lengoliun lebih mahal daripada bensin. Ho kan? Yang ibu nggih. Sekarang minyak tanah berapa 1 liter, Bu? Kalau nggak salah 1 liter sekarang 20-an ribu. 30.000. Bensin 1 liter 10.000. Ya, lebih mahal. Makanya kemudian orang semuanya berhenti, semuanya karena minyak tanah sudah tidak ada subsidi, masuklah ke gas. Nah, Ibu dan Bapak yang saya hormati, setelah orang ini pergi, orang yang berbaju putih, yang badannya segar bugar, tampan, rambutnya hitam legam, gitu. Kontradiksi dengan saya. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, ya Umar, atadri manisail? Umar,
Tahukah kamu tadi siapa orang yang datang kepada kita tadi? Umar menjawab, qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Artinya Umar tidak tahu. Umar tidak tahu. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, qala fa innahu Jibril atakum yu'allimu dinakum. Itulah yang malaikat yang bernama Jibril datang kepada kalian semuanya untuk mengajarkan agama kalian. Jadi bertanya tapi membenarkan, artinya kan nguji gitu. Nggih, Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya kira ini pelajaran yang bisa kita pelajari pada kesempatan sore hari ini. Saya mau menambah lagi, sudah tanggung waktunya, nanti enggak selesai masalahnya. Nggih. Masih ada sisa waktu, mungkin ada pertanyaan? Tidak ada. Nggih, kalau tidak ada saya cukupkan sekian. Masih ada beberapa menit kita menunggu maghrib. Nggih. Atau ada yang mau menyampaikan sesuatu? Pengumuman mungkin dari Aisyah, dari Muhammadiyah, Mas Ahmad? Ada pengumuman pembagian hadiah mungkin? Loh, mumpung warganya sedikit, diadakan lomba warga. Iya, nanti kan yang ikut hanya orang 8. Nek, yeah. Gimana? Sama, ihsan itu sifatnya, muhsin itu orangnya, gitu. Yeah. Itu orangnya yang muhsin, ismun fa'il. Yeah. Ihsan sifatnya. Sampun? Ini kalau ada yang bertanya satu, nanti ada yang kedua. Nah, kedua ada kan? Ya. Biasanya yang mendahului orang tua, kecuali kalau anak itu salah pergaulan. Orang tuanya yang durhaka dulu pada anak, tidak memperhatikan, ngelamprahke gitu, malah ngajari sing ora-ora, ngajari yang tidak jujur dan lain sebagainya. Akhirnya kemudian biasanya anak yang keras itu dididik dengan keras. Gualake pol bapakne, ngeplakane pol, wibune juga nek ngomel, Masya Allah dawane pol. Apa-apa dilekno, apa-apa ora entuk, senenge kongkon, senenge nglarang. Gitu. Ya. Nah, ini menjadikan anak bersikap yang kaku. Maka Mas dan Mbak, kalau Anda mempunyai orang tua yang semacam ini, beruntunglah karena kamu dibimbing di panti. Dan panti mengajari kalian semuanya untuk menjadi orang yang lemah lembut terhadap sesama. Gitu. Gitu. Jadi ini kan secara secara parenting semacam itu. Sebab akibat bapak galake pol, ibune ora nyuwara, ibune nek dong lagi nesu ning neot. Ning neot, anake cengar-cengir ra umum. Gitu. Nah, nanti anaknya akan menjadi anak yang yang minder, tidak percaya diri, minder, pemarah dan lain sebagainya. Beda kecuali dibimbing oleh orang tua macam itu, kemudian diteruskan pembimbingan pada lingkungan yang tepat. Insya Allah panti asuhan kita tepat. Saya kira itu Ibu dan Bapak yang saya hormati, waktunya tinggal ini sekarang 50 nggih. Sekarang udah 50 nggih. 1 menit lagi. Demikian apa yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Dan apabila ada keliru dan salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nasrun minallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.